Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan membahas yaitu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan keyakinan yang disepakati oleh seluruh ulama ya, dari zaman ke zaman tanpa ada perselisihan di antara mereka sedikit pun juga. Di mana perselisihan kemudian baru muncul setelah tahun 300-an. Ya, ketika muncul pemikiran Mu'tazilah, demikian pula Jahmiyah, yang mereka berbicara tentang Allah hanya dengan akal semata. Lalu mereka mengatakan, katanya tidak mungkin ya kaum mukminin melihat Allah. Sebab kalau Allah bisa dilihat oleh kaum mukminin berarti Allah berbentuk jasad. Dan ini sama saja dengan makhluk, kata mereka. Sehingga akhirnya mereka menolak banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan akidah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya akan dilihat oleh kaum mukminin nanti pada hari kiamat. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Namun kita akan bacakan dulu perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah. Kata beliau, wal imanu birru'yah yaumal qiyamah yarawna Allah azza wa jalla bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Beriman kepada ru'yah. Apa itu? Yaitu melihat Allah yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Yarawna Allah azza wa jalla, di mana mereka akan melihat Allah bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Wa huwa yuhasibun, sementara Allah menghisab mereka. Bila hijabin wala turjuman, tanpa ada hijab penghalang, tidak pula ada penerjemah. Ya. Di sini beliau ingin menyebutkan bahwa melihat Allah itu ada di dua tempat. Nanti ya kita akan melihat Allah itu di dua tempat, Pak, di hari kiamat. Yang pertama di padang mahsyar. Yang pertama di mana? Di padang mahsyar. Kemudian yang kedua di surga. Di dalam apa? Surga.
Di padang mahsyar terjadi perselisihan para ulama. Apakah yang melihat Allah nanti di padang mahsyar itu semua manusia akan melihat Allah, atau hanya kaum mukminin saja? Ada 3 pendapat. Sebagian mengatakan semua bisa melihat Allah. Namun ini pendapat yang lemah karena tidak ada dalilnya, bahkan bertabrakan dengan ayat. Kalla innahum yawma idzin kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti, akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ini menunjukkan bahwa orang kafir tidak akan bisa melihat Allah. Sedangkan orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang akan melihat Allah di padang mahsyar hanya orang-orang yang beriman dan orang munafik saja. Alasannya apa? Berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa kesannya nanti Allah akan berfirman pada hari kiamat, lihat kullu wahidin ma kana ya'buduhu fid dunya. Hendaklah setiap orang mengikuti apa yang dahulu ia sembah di dunia. Maka orang yang menyembah matahari ikut matahari, orang yang menyembah api ikut api, orang yang menyembah semua yang mereka sembah di dunia akan mereka ikuti nanti ke dalam api neraka. Orang yang menyembah para nabi akan berlepas diri. Kata Rasulullah, fayabqal mu'minun wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Kata beliau, maka tersisalah umat Islam ini bersama orang-orang munafiknya. Fayatihimullah tabaraka wa ta'ala fi suratin ghaira suratih allati ya'rifun. Maka Allah pun mendatangi mereka dalam bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Fayaqul, lalu kemudian Allah berfirman, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzu billahi mink, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami berlindung kepada Allah dari engkau. Ini tempat kami, akan kami terus berdiam di sini sampai Tuhan kami datang kepada kami. Fa idza jaa rabbuna arafna. Kalau Tuhan kami telah datang, kami akan mengenalnya. Fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratihi allati ya'rifun. Lalu Allah pun mendatangi mereka dalam bentuk yang dikenal oleh mereka. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna anta rabbuna. Lalu Allah berfirman, aku Rabb kalian. Kemudian kaum mukminin berkata, engkau memang Rabb kami. Lalu kaum mukminin pun mengikutinya. Dasar hadis ini, kata mereka, ini menunjukkan bahwa orang munafik pun juga bisa melihat di padang mahsyar nanti. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang bisa melihat Allah di padang mahsyar itu hanya kaum mukminin saja, Pak. Dan ini pendapat yang dibela oleh Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Mereka berdua merojihkan, mengatakan dan menyatakan bahwa nanti di padang mahsyar yang bisa melihat hanya kaum mukminin saja. Dalilnya hadis. Itu dalilnya firman Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka di sini siapa? Orang-orang kafir. Pada hari itu akan terhalang dari melihat Allah. Sedangkan orang munafik kafir tidak kepada Allah, Pak. Orang munafik kafir kepada Allah. Walaupun mereka memperlihatkan keislaman, tapi hati mereka kafir tidak kepada Allah.
kafir kepada Allah. Maka dari itu mereka orang-orang munafik itu masuk dalam keumuman ayat ini. Adapun hadis yang tadi disebutkan, kata Imam Nawawi apa? Tsumma alam anna hadzal hadis qad yatawahham minhu anna al-munafiqina yarawna Allah ta'ala ma'al mu'minin. Kemudian ketahuilah, kata beliau, bahwa hadis tadi disangka oleh sebagian orang bahwa nanti orang munafik juga akan melihat Allah di padang mahsyar. Ya. Wa qad dhahaba ila dzalika ta'ifatun hakahu Ibnu Fawraq, di mana Ibnu Fawraq menyebutkan adanya sebagian ulama yang berpendapat demikian. Ya. Wa hadza alladhi qaluhu batil. Kata Imam Nawawi, dan pendapat ini batil. Bal la yarahul munafiqun bi ijma'i man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin. Justru orang munafik tidak akan pernah bisa melihat Allah berdasarkan kesepakatan para ulama yang pendapat mereka bisa dipakai, jadi bisa diterima. Wa falaysa fi hadzal hadits tasrihun bi ru'yatihim, dan hadis yang digunakan oleh mereka sebagai dalil itu sebetulnya tidak tegas menunjukkan bahwa orang munafik itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pendapat yang dibela oleh Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Dan ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Iya. Jadi ini melihat Allah di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang kedua di mana? Di surga. Adapun kaum mukminin melihat Allah di surga, maka ini dengan ijma' seluruh ulama, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada perselisihan di antara mereka. Semua sepakat. Ya. Apa dalil yang menunjukkan kepada ini? Banyak sekali ya akal Islam. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu akan berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Ya, mereka melihat, atau wajah-wajah tersebut melihat kepada Rabb-nya. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ai nadharat ila rabbiha fa nadharat binurihi." Artinya, wajah-wajah itu akan melihat kepada Allah, maka disebabkan cahaya Allah, mereka pun menjadi berseri-seri. Iya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, bercahaya. Ai minan na'im, mereka berseri-seri karena diberikan oleh Allah kesenangan. Kesenangan apa itu? Surga. Ila rabbiha nadhirah, kata Ibnu Abbas, tanzuru ila wajhi rabbiha nadharan, artinya melihat kepada wajah Allah dengan sebenar-benar penglihatan. Dan ini pendapat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perselisihan di antara mereka sedikit pun juga. Kemudian dalil yang lainnya itu surat Qaf ayat 35 dan surat Yunus ayat 26. Adapun surat Qaf ayat 35 Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan. Bagi mereka maksudnya yaitu penduduk surga. Bagi mereka apa yang mereka mau. Waladaina mazid, dan kami pun memiliki tambahan untuk mereka. Apa yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 26. Iya. Dalam surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan,
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan apa yang dimaksud dengan tambahan. Itu dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib dari Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla wa hiya ziyadah fi qawlihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Rasulullah SAW bersabda apa? Apabila penduduk surga sudah masuk surga, maka Allah akan berfirman kepada penduduk surga itu, "Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kalian sesuatu?" Lalu penduduk surga berkata, "Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Ini saja sudah sangat cukup luar biasa." Maka kemudian Allah pun membuka hijabnya, dan tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka sukai dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Rasulullah, inilah yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat tersebut. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan diberikan husna. Apa itu husna? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan yang dimaksud melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi SAW banyak. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah, bahwa ada orang-orang, ya para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah nanti pada hari kiamat kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala?" Faqala Rasulullah SAW, "Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badr?" Kata Rasulullah apa? Ketika kalian melihat bulan purnama, apakah kalian akan berdesak-desakan melihatnya? Qalu la ya Rasulullah. Mereka berkata apa? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab?" Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat matahari yang terang tanpa ada awan? Kata para sahabat, "Tidak ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fa innakum tarawunahu kadzalik." Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah seperti itu. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz la tudammuna, kalian tidak perlu akan saling berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ia berkata, "Kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ilal qamar lailata 14. Lalu Rasulullah pun melihat kepada matahari, melihat kepada bulan di malam 24. Lalu Rasulullah bersabda, "Fa innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadza la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat bulan itu, di mana kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Masya Allah, ya kata Islam azani Allah. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda, "Jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima
wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaum wa baina an yaraw rabbahum tabaraka wa ta'ala illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Ada dua surga, yang satu surga yang terbuat dari perak, bahkan semua bejana dan yang lainnya terbuat dari perak. Dan ada lagi surga yang terbuat dari emas, kata Rasulullah. Bejananya pun juga terbuat dari emas. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk melihat Allah kecuali selendang kesombongan. Artinya karena Allah memiliki selendang, ya, selendang itu adalah kesombongan. Lalu kemudian dalam hadis tadi Allah akan menyingkap hijabnya dan Allah, kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya akal Islam hadis-hadis. Ya, adapun ijma' para ulama, maka seluruh ulama tanpa perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa semua kaum mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat di dalam surga. Saudaraku sekalian, kemudian pembahasan selanjutnya, mungkinkah kita bisa melihat Allah di dunia? Seluruh ulama sepakat, Pak, bahwa kita tidak mungkin melihat Allah di dunia ini. Ya, kita tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia ini dengan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada perbedaan. Nabi Musa saja minta kepada Allah supaya bisa melihat Allah. Ternyata Allah tidak kabulkan. Nabi Musa berkata apa? Ya. Arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu supaya aku bisa melihatmu. Waktu itu Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur. Ya. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku supaya aku bisa melihatmu. Maka Allah berfirman apa? Lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin undur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu masih berada di tempatnya, kamu akan melihat aku. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah memperlihatkan dan menampakkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah. Fakharra Musa sa'iqa, melihat gunung hancur itu Nabi Musa pingsan. Bayangkan gunung saja Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa. Membuat gunung itu hancur lebur, berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah. Melihat itu Nabi Musa langsung pingsan. Masya Allah. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah Rasulullah melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak? Yang sahih tidak. Kenapa? Karena Aisyah pernah bertanya langsung ke Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbaka? Wahai Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah engkau melihat Allah? Apa kata Rasulullah? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Kenapa, Pak? Karena dalam hadis disebutkan hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Ya. Ternyata Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, apakah engkau melihat Allah pada waktu Isra Mi'raj? Kata Rasulullah, tidak. Bagaimana aku bisa melihat sementara ada cahaya? Kata Rasulullah. Namun, ya, adapun penglihatan yang sifatnya melihat hati, maka Rasulullah melihat Allah dalam mimpinya, iya. Sebagian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Lihat, dalam mimpi Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun dengan mata kepalanya ketika Rasulullah tidak tidur alias terjaga, maka pendapat yang sahih Rasulullah SAW tidak pernah bisa melihat Allah. Nah ini Pak, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Pak, keyakinan ini diselisih oleh orang-orang sufi. Mana orang-orang sufi itu ya, yang suka suluk-sulukan gitu Pak ya, yang katanya mereka sudah sampai kepada derajat hakikat ya. Katanya mereka bisa melihat Allah. Dan ini batil. Bagaimana Rasulullah SAW saja tidak bisa melihat, Nabi Musa juga tidak bisa melihat, lalu orang ini mengaku-ngaku katanya saya bisa melihat Allah. Aneh. Kenapa mereka sampai punya keyakinan mereka bisa melihat Allah? Mereka mengatakan, ya kalau Nabi dan Rasul itu pantas saja tidak bisa melihat. Kata mereka, yang bisa melihat itu hanya wali. Karena menurut mereka Pak, sebagian orang sufi mengatakan apa Pak? Wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang bersyair begini, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Maqam kenabian di alam barzakh itu di atas rasul, di bawah wali. Jadi dibalikin sama mereka tuh Pak. Yang paling rendah rasul, di atas rasul nabi, di atas nabi wali. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini apa? Yang paling tinggi Rasul, di bawahnya Nabi, di bawahnya lagi apa? Baru wali. Kalau mereka enggak. Jadi kata mereka kalau Rasulullah, Nabi Musa enggak lihat Allah, ya karena makom mereka masih rendah di bawah wali. La ilaha illallah. Mengerikan enggak Pak? Sangat mengerikan. Makanya Pak, definisi wali dengan menurut Ahlus Sunnah sangat jauh berbeda dengan wali menurut orang-orang tasawuf. Kalau Ahlus Sunnah meyakini wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia adalah apa? Wali Allah. Dasarnya ayat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak akan merasa takut pada hari kiamat, tidak pula bersedih hati. Siapa mereka? Itu orang yang beriman dan bertakwa. Berarti wali itu setiap yang beriman dan bertakwa, dialah wali. Ya. Kita Ahlussunnah punya keyakinan wali itu wajib mengikuti syariat para nabi dan rasul, harus. Ya. Sementara orang sufi mengatakan untuk sampai derajat wali harus melewati apa? Fase-fase. Harus menyiksa diri dengan ibadah tertentu. Sampai sebagian mereka punya keyakinan sebelum sampai derajat wali biasanya agak gendeng dulu dikit, Pak. Makanya antum dilihat di YouTube ya. Orang kayak orang gila gitu dianggap wali, Pak. Pernah lihat nggak Pak di YouTube? Nggak pakai baju lagi, ngerokok-rokok gitu. Oh ini wali nih, tingkatannya tinggi ini. La ilaha illallah. Iya. Seperti itu wali. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap orang yang beriman dan bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Allah pada hari kiamat.
Yang pertama, an yamutal abdu ala dinil Islam. Syarat yang pertama, seseorang wafat di atas tauhid, di atas agama Islam. Ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tadi dalam surat Al-Mutaffifin bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah bisa melihat Allah. Allah mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka nanti pada hari kiamat terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun, Pak, ya, yang wafat di atas kesyirikan, syirkun akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka ia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang Islam, hanya orang yang mentauhidkan Allah saja, Pak, yang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya, Pak, kalau kita lihat ya, orang-orang yang menyembah selain Allah itu sudah melihat Tuhannya di dunia. Yang menyembah matahari melihat Tuhannya. Yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah yang lainnya. Hanya kita umat Islam yang belum melihat Tuhan kita, Rabb kita Jalla wa'ala. Ya. Kemudian syarat yang kedua, kiat yang kedua agar kita bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat, yaitu kita berusaha untuk senantiasa berbuat ihsan. Berbuat ihsan, apa sih ihsan itu, Pak? Kebaikan, amal soleh, menjauhi maksiat. Dalilnya tadi dalam surat Yunus ayat 26, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan, lilladzina ahsanu al husna, akan diberikan kepada mereka al-husna. Apa itu husna? Apa itu husna? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Dan Rasulullah menafsirkan yang dimaksud dengan tambahan di sini apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap kita berusaha untuk berbuat ihsan. Dan ihsan itu, Pak, Rasulullah SAW menafsirkan ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Dia yang melihat kamu. Artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Jadi yang kedua, agar kita bisa melihat Allah, berusaha berbuat apa? Ihsan dalam semua perkara. Dalam baju kita ihsan, di dalam bercanda kita ihsan, di dalam makan kita, minum kita, dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam ibadah kita, dalam akidah kita, harus ihsan semuanya. Makanya Rasulullah SAW sabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kita berusaha untuk ihsan. Maka orang yang berbuat ihsanlah, Pak, yang akan bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Yang keberapa? Yang ketiga, agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu berdoa kepada Allah agar kita bisa melihat Allah. Imam Nasai meriwayatkan dari hadis Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW berdoa begini, Pak, wa as'alukan ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan melihatmu, dan aku mohon kepada Engkau kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya.
Lihat akal Islam. Rasulullah SAW saja minta kepada Allah, wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku minta kepada engkau kelezatan melihat wajahmu. Masya Allah. Rasulullah minta kepada Allah. Kalau Rasulullah aja minta, padahal beliau sudah pasti masuk surga, tidak Pak? Beliau sudah dijamin masuk surga, tidak Pak? Sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Apalagi kita. Maka kita senantiasa minta supaya kita ini merasa lezat untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang keempat, Pak, yaitu menjaga sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang tadi kita sudah sebutkan, namun di situ ada tambahannya. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ilal qamar lailatal badr. Kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW di suatu malam. Lalu Nabi melihat ke bulan di malam 24. Faqal, lalu Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian nanti semua akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yati, tanpa harus berdesak-desakan dalam melihatnya. Iya. Kemudian beliau bersabda apa? Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian bisa, jangan sampai kalian kalah, lelah atau lalai dalam menjaga sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari tenggelam, lakukan. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk betul-betul menjaga sholat 5 waktu. Ya, sebab dengan cara menjaga betul-betul ini Pak, dijaga apanya Pak? Dijaga rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya. Adapun orang yang tidak menjaganya, kadang ada orang sholat asarnya aja 5:30. Ya, kemana aja, gampang lah. Yang namanya sholat kan waktunya panjang. Padahal kata Rasulullah SAW ketika mensifati sholat orang munafik, apa kata Rasulullah? Tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik, kata Rasul. Yajlis yarqubus syams. Sengaja ia duduk sampai matahari menguning. Ya, lalu ia sholat dengan cepatnya, fana qarana qartal ghurab, saking cepatnya seperti burung mematu. Ya, ada orang begitu, udah sholat asarnya diundur-undurin, udah gitu sholatnya juga cepet banget. Rasulullah SAW mengatakan itu sholatnya orang munafik itu. Jangan sampai kita seperti itu Pak, sholat orang munafik yang kerjaannya mengakhir-akhirkan waktu sholat sampai akhir waktunya tanpa ada uzur. Setelah itu dia lakukan sholat dengan begitu cepatnya tanpa tumakninah. Berapa banyak orang di zaman sekarang begitu Pak. Sampai di Indonesia ini muncul sholat tarawih tercepat di dunia. Cuma ada di Indonesia loh Pak, nggak ada yang lain. Aneh. Ya. Kenapa kok bisa ada sholat tercepat di dunia 21 rakaat 7 menit? Ajib. Rekor dunia. Rekor dunia ini rekor yang kebaikan atau keburukan ini Pak? Bukan kebaikan sama sekali. Rasulullah SAW 1 rakaatnya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat itu, bayangkan. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Kenapa Pak? Orang itu terkadang sholatnya pengennya cepat-cepat. Jawabannya satu Pak. Dia tidak merasa nikmat ketika sholat. Dia
yang dia pikirkan bagaimana saya segera cepat selesai dari sholat. Makanya kata Ibnu Qayyim, kenikmatan penduduk surga melihat Allah itu pengaruh dari kenikmatan munajat mereka bertemu dengan Allah di dunia. Orang yang ketika sholat dia merasa nikmat bisa ketemu sama Allah, bisa bermunajat dengan Allah, bisa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, terasa nikmat. Maka di surga lebih nikmat lagi, ya, melihat Allah yang ia cintai. Makanya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Nah ini, ya, jaga sholat 5 waktu. Betul-betul jaga kekhusyuannya, jaga rukunnya. Betul-betul kita laksanakan, ya, dengan penuh kesungguhan, bukan dengan kemalas-malasan, ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, agar kita bisa melihat Allah pada hari kiamat. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Dzar. Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Bagi mereka adab yang pedih. Siapa diantaranya? Al-musbil. Kata Rasulullah, al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang memakai kain melebihi mata kaki, isbal. Wal mannan, dan orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang ia berikan kepada orang lain. Wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Di situ dalam hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Ini 3 orang ini tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Artinya, kata Imam Nawawi, artinya tidak akan diajak bicara oleh Allah dengan bicara yang lemah lembut, tapi dengan keras dan kasar. Tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tapi dilihat dengan pandangan kemurkaan. Ya. Siapa, Pak? Tadi musbil. Siapa musbil itu? Orang yang memakai kain melebihi mata kaki. Pak, ini hadis menunjukkan isbal itu termasuk dosa besar loh, Pak. Bukan dosa kecil. Sebab nggak mungkin gara-gara isbal ternyata Allah sampai-sampai nggak mau ngajak bicara, nggak mau ngelihat, nggak mau mensucikan, bagi dia adab yang pedih. Yang kayak ginian masa dosa kecil? Nggak mungkin. Ini justru menunjukkan isbal itu dosa besar, berat di mata Allah. Cuman kan banyak di antara kita menganggap apa? Remeh. Yang penting nggak sombong lah. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah sombong nggak sih? Rasulullah sombong nggak sih? Pernah nggak Rasulullah sekali saja sengaja isbal? Nggak pernah. Ada Rasulullah nggak sombong loh, Pak. Seorang sahabat Abu Bakar yang berkata, "Ya Rasulullah, terkadang sarungku itu melorot ke bawah, tapi aku berusaha untuk menjaga jangan sampai melorot. Jadi setiap melorot dikeatasin lagi." Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? "Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Artinya kalau kamu lakukan itu setiap melorot dinaikin lagi, itu tidak sombong. Berarti kalau sengaja dilorotin, itulah yang disebut sombong." Makanya Ibnu Abdul Bar mengatakan apa? Makna sombong ada artinya sengaja dilorotin. Adapun Abu Bakar nggak sombong. Kenapa? Karena setiap melorot dinaikin.
Antum melorot, dinaikin apa malah diturunin? Allah musta'an. Maksud dari ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan kita tidak dilihat oleh Allah dengan penglihatan kasih sayang, yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah, ini akibat ini nih Pak. Dosa-dosa besar. Iya. Kemudian yang keenam, agar kita bisa melihat Allah Jalla wa Ala, yaitu kita berusaha Pak untuk merasa senang bertemu dengan Allah, terutama nanti ketika kita sakaratul maut. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang merasa suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak akan suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang merasa suka untuk mati? Semua kami tidak suka kematian, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di surga, maka ia merasa suka untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Adapun orang kafir ketika hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di neraka, maka ia tidak mau bertemu dengan Allah, dan Allah pun gak suka ketemu sama dia. Ini menunjukkan Pak, ya, orang yang Allah merasa suka bertemu dengan dia, itu orang yang merasa suka bertemu Allah di saat sakaratul maut. Bagaimana caranya supaya sakaratul mautnya seperti itu? Ya dengan istiqomah, apalagi. Rasulullah SAW sabda kepada Ibnu Abbas, waktu itu Rasulullah membonceng Ibnu Abbas di atas keledainya, ihfazillaha yahfazka, jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, jaga Allah artinya jaga perintah-perintah Allah, jangan sampai ditinggalkan. Jaga larangan-larangan Allah, jangan sampai dilanggar. Jaga batasan-batasan Allah, jangan sampai kita apa? Ya, langgar. Niscaya Allah akan jaga kamu. Artinya, kalau kamu menjaga itu semua, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga batasan-batasannya, menjaga agamanya, Allah akan jaga badan kamu dijaga, harta kamu dijaga, keturunan kamu dijaga, agama kamu dijaga. Bahkan dunia kamu pun akan dijaga oleh Allah. Bahkan Allah akan jaga kamu di saat kamu sakaratul maut. Banyak orang Pak, yang waktu hidupnya tidak mau menjaga perintah Allah, akhirnya pasti sakaratul maut Allah tidak jaga ia. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk diganggu setan di saat kematian datang. Ngeri Pak. Di saat sakaratul maut, di saat itu kita butuh rahmat Allah, ternyata kita diganggu setan, digoda setan supaya kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak orang yang ternyata ketika sakaratul maut Allah tidak jaga dari setan, akibat dia dulu waktu hidupnya tidak menjaga agama Allah. Akibat waktu hidupnya dia tidak peduli sama perintah Allah, dia tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan kalau Allah pun tidak akan peduli lagi kepada dia. Maka ya akhwal Islam, siapa di antara kita yang ingin wafatnya dalam keadaan kita merasa suka bertemu dengan Allah, hendaknya ia betul-betul menjaga perintah-perintah Allah, jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, hal-hal ya yang bisa menjadikan kita insya Allah mudah-mudahan bisa melihat
wajah Allah nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Allah pada hari kiamat. Taib ya ikhwata Islam. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya, wal imanu bil mizan yaumal qiyamah. Sebelumnya, wa huwa yuhasibu wa yarawna Allah azza wa jalla bi absari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Di mana kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepala mereka, sementara Allah menghisab mereka tanpa penerjemah dan tanpa hijab. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Semua kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tanpa penerjemah antara ia dengan Allah. Jadi Allah akan mengajak bicara kepada kita tanpa ada penerjemah. Karena yang menciptakan bahasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan, Pak, akan adanya hisab. Adanya apa? Hisab. Apa itu hisab? Hisab itu artinya perhitungan. Ya. Di mana semua amalan manusia akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat dengan cepat sekali. Ya. Para ulama mengatakan bahwa hisab itu ada dua macam. Yang pertama yaitu hisab yang berat. Yang kedua yaitu hisab yang ringan. Apa itu hisab yang berat? Yaitu yang disebutkan dalam hadis, "Man nuqishal hisabu udzib." Siapa yang berdialog di dalam hisabnya, ya, berdebat maksudnya, Pak. Terjadi perdebatan antar si hamba dengan Allah karena si hamba tidak mau mengakui dosa-dosanya, Pak. Maka dia pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si hamba ini nanti akan diingatkan dosa-dosanya, sementara si hamba enggak mengakui. Itu bukan dosaku ya Allah. Maka kemudian Allah menutup mulutnya. Disuruh bicara tangannya, kakinya, kulitnya. Kemudian Allah akan datangkan saksi-saksinya. Ya, berupa tembok yang dahulu dia bermaksiat di situ, tanah yang dahulu ia berbuat maksiat di situ. Ya, Allah akan datangkan saksinya sehingga si hamba ini sudah tidak bisa menolak lagi. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini pasti diadab. Pasti diadab. Hisab yang kedua yang disebut dengan al-ard. Hisab yang mudah. Lebih dikenal dengan istilah al-ard, sebatas ditampakkan saja. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Allah Ta'ala ketika hendak menghisab seorang mukmin, wada'a kanafah, Allah akan meletakkan penutup supaya enggak kelihatan orang-orang. Lalu Allah akan berfirman kepada si mukmin ini, ata'rifu dzamba kadza? Kamu ingat tidak dosamu yang ini? Si mukmin berkata, na'am ya Rabb.
fayuqarriruhu. Si mukmin pun mengakui bahwasanya itu memang dosanya. Lalu Allah mengingatkan lagi, kamu ingat dosa ini, kamu ingat dosa itu. Si mukmin kembali mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah. Sehingga kemudian Allah berfirman, qad satartuha laka fid dunya. Di dunia aku sudah menutupi aibmu, aku sudah menutupi kesalahanmu. Dan di akhirat di sini aku pun akan tutupi kesalahanmu. Masya Allah, ini ya orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Maka dari itu Pak, bagaimana caranya supaya kita dihisabnya dengan hisab yang mudah Pak? Yang pertama, banyak taubat dan istighfar. Banyak mengakui dosa kita di dunia ini Pak. Akui dosa kita di hadapan Allah, banyak bertaubat, banyak istighfar kepada Allah, banyak minta ampun. Supaya nanti pada hari kiamat ketika Allah mengingatkan dosa kita, kita mengakui dosa kita itu. Maka orang yang mengakui dosanya di dunia di hadapan Allah, dia di hari kiamat pun akan mengakui dosanya tersebut. Tapi orang yang tidak mengakui dosanya di dunia, gak mau taubat dia kepada Allah, bagaimana dia akan mengakui dosanya di hari kiamat? Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu, agar kita dihisab dengan hisab yang mudah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita dihisab dengan hisab yang mudah, itu kita minta kepada Allah sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang apa? Yang mudah. Hisablah aku ya Allah dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, wafat di atas tauhid dan berusaha menyempurnakan tauhid kita, Pak. Karena orang yang tauhidnya sempurna bahkan bisa masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan bahwa dalam umat Islam ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah. Ketika Rasulullah ditanya siapa mereka ya Rasulullah, kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu mereka yang tidak minta diruqyah. Minta diruqyah itu makruh Pak, tapi saking sempurnanya keimanan dia, sampai-sampai yang makruh pun dia tinggalkan. Itu menunjukkan akan kesempurnaan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa ya. Nah ini saya kira cukup sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab buat yang mau bertanya. Ya, dari ikhwas sekalian dipersilahkan. Apakah taubat harus dengan sholat taubat? Tidak harus, tapi memang disunahkan. Ya. Karena disebutkan dalam hadis, ma min abdin yudnibu dzamban tsumma yusalli rak'atain. Tidak ada seorang hamba pun yang berbuat dosa lalu ia sholat 2 rakaat. Lalu ia minta ampun dan istighfar kepada Allah kecuali Allah berikan taubat kepada dia. Jadi kalau kita cukupkan dengan taubat dan istighfar cukup. Asal terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Apa syarat taubat itu, Pak? Hah? Yang
pertama menyesal. Yang kedua al-iqla' anidz dzambi, meninggalkan dosa. Yang ketiga al-azmu ala alla yauda ilaih, yaitu berniat kuat untuk tidak kembali lagi. Nah itu. Bagaimana cara menasihati seorang ikhwan yang sudah berkeluarga tapi tidak menunaikan hak lahir pada istrinya, sehingga istri yang bekerja dan menafkahi suami? Ini ikhwan apa akhwat ya? Ikhwan soleha. Masa istrinya yang ngasih nafkah? Gimana ini? Di mana izah dia sebagai seorang lelaki? Yang Allah wajibkan dalam Islam, yang mencari nafkah itu siapa? Suami. Nah kalau suami enak-enakan di rumah, istri yang capek kelayu ke sana kemari, pertama ini laki-laki dayus, tidak punya rasa cemburu. Yang kedua, ini laki-laki nggak punya tanggung jawab, dosa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang Allah wajibkan mencari nafkah laki-laki, ternyata dia tidak mau mencari nafkah, dosa dia. Dan wanita yang seperti ini dalam Islam boleh minta cerai. Kalau suaminya nggak mau cari nafkah, enak-enakan di rumah, sementara istrinya capek dia cari rezeki, maka istri minta cerai nggak masalah dalam seperti. Kenapa? Karena ini suami tidak melaksanakan hak istri untuk mencarikan apa? Nafkah. Terus gimana dong Ustadz nasihatinya supaya ikhwan ini nggak tersinggung? Coba antum tawarkan kepada dia pekerjaan. Misalnya antum ada pekerjaan apa gitu, ya kita cari kerja yuk, ya walaupun kita cuma dagang bakso, apa-apa. Yang penting halal. Kalau dia bilang, nanti bangkrut, jangan gitu, kita sebagai laki-laki harus punya tanggung jawab loh. Antum ajak apa ke usaha gitu loh, supaya dia mau. Terkadang Pak, ada jenis orang yang dia memang nggak, sebetulnya dia pengen cari nafkah tapi bingung gitu loh. Mau kerja apa? Saya bingung. Saya udah dagang ini bangkrut, dagang ini nggak bisa, dagang itu nggak bisa. Karena dia nggak punya kecakapan apa-apa, akhirnya bingung. Karena sudah bingung, akhirnya apa? Putus asa. Akhirnya nggak mau kerja lagi. Nah, keadaan seperti ini yang harus kita berusaha untuk memberikan motivasi ke dia. Coba. Ya antum punya teman misalnya yang dia memang Masya Allah punya usaha, punya dan kemampuan, kasih motivasi. Insya Allah bisa, antum gak usah putus asa, insya Allah. Banyak kok teman-teman yang mereka itu bangkrut sudah beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Ternyata mereka gak putus asa, alhamdulillah mereka bisa. Ya, itu ujian dan cobaan, ayo bismillah. Nah, ini harus kita saling bahu-membahu Pak, untuk memberikan solusi buat dia. Ya. Jangan sebatas mencela tapi tidak bisa memberikan apa? Solusi apa-apa. Kasihan orang seperti itu. Ustadz, boleh nggak sih kita takut mati? Ya emang semuanya sudah pasti takut mati Pak. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Wahai Rasulullah, semua kami tidak suka kematian. Ya. Rasulullah tidak mengingkari perkataan Aisyah tersebut, Pak. Cuma masalahnya, kalau kita akibat takut mati gara-gara itu kita nggak mau berjuang di jalan Allah, salah juga. Saya nggak mau naik motor takut ketabrak. Nggak mau naik pesawat takut jatuh, nggak mau naik mobil takut, terus mau gimana dong? Mau jalan kaki, kalau jalan kaki tahu tuh
diseruduk mobil gimana? Kamu harus tawakal sama Allah. Yang namanya kematian itu sudah pasti. Emangnya sebatas kamu takut mati kamu jadi nggak mati gitu? Enggak, semua kita pasti mati. Yang kita pikirkan bagaimana mempersiapkan diri menuju apa? Kematian itu yang kita persiapkan gitu loh. Iya. Bagaimana caranya agar istiqomah? Yang pertama, jangan berhenti dari menuntut ilmu. Yang kedua, berusaha mengamalkan ilmu, beramal soleh. Yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang soleh, yang bisa memberikan kepada kita motivasi hidup. Iya. Ustadz, apa sih hikmah di balik isbal? Hikmah di balik isbal itu menguji siapa yang mau iman, siapa yang mau enggak. Siapa yang mau tunduk, siapa yang enggak mau tunduk. Terkadang kita apa? Nyari-nyari hikmah belum ketemu. Gara-gara itu kemudian kita belum mau mengamalkan. Ketika ditanya, kenapa kamu belum mau mengamalkan? Karena saya belum tahu hikmahnya. Kita katakan, Pak, mengetahui hikmah itu tidak wajib. Wajib kita yakini semua perintah Allah pasti ada apa? Maslahatnya. Wajib kita yakini, wajib dengan penuh keyakinan bahwa pasti seluruh larangan Allah itu mudarat. Mudarat. Maka ketika kita mendengar perintah dan larangan, kewajiban kita apa? Sami'na. Para sahabat Nabi, Pak, ketika turun perintah, tidak ada yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, hikmahnya apa ya? Tidak ada. Ketika Allah turunkan ayat hijab, wahai para wanita, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Langsung diambil gorden, Pak, langsung dipakai. Tidak ada yang nanya ke Rasulullah, apa hikmahnya ya Rasulullah? Tidak ada. Ketika Allah turunkan ayat tentang pengharaman arak, di saat mereka sedang minum, tahu-tahu sampai kepada mereka ayat tersebut, langsung nggak ada yang nanya dulu apa hikmahnya. Tidak ada. Sementara kita sibuk nanya dulu hikmahnya apa. Ya akhi, kalau kita tahu hikmahnya alhamdulillah. Kalau nggak tahu tetap sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na udah. Bagaimana hukumnya mengucapkan amin bagi akhwat ketika sholat berjamaah di masjid? Tetap disyariatkan tapi jangan dengan suara yang keras, kata para ulama. Ya. Tadi dalilnya apa ya Ustadz? Saat sakaratul maut supaya dijaga oleh Allah. Mohon dijelaskan ulang. Tidur ya? Tadi Rasulullah SAW sudah saya bawakan, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu minal an yatakhabbatani asyaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk digoda setan saat meninggal dunia. Supaya kita dijaga. Tadi kita sudah sampaikan hendaknya kita menjaga apa? Agama Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan apa? Menjaga kamu. Ya. Jadi kalau kita ingin dijaga, jaga Allah.
Di situ Rasulullah tidak menyebutkan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Apa Allah menjaga kamu apanya? Allah tidak sebutkan untuk mencakup semuanya. Dijaga badan kita, dijaga harta kita, dijaga keturunan kita, dijaga agama kita, dijaga ketika sakaratul maut dan yang lainnya. Ya. Gimana gaul dengan tetangga yang masih bergibah ataupun ikhtilat agar kita tidak dianggap sombong setelah mengenal sunnah? Pak, jangan tujuannya biar enggak dianggap sombong, Pak. Susah. Sebab ketika Bapak berusaha untuk mengamalkan sunnah, lalu ada orang menganggap Bapak sombong, lalu Bapak jadi risih gara-gara itu, berarti Bapak belum ikhlas. Ikhlas itu kita tidak mengharapkan pujian manusia dan tidak terpengaruh oleh celaan manusia, itu ikhlas. Makanya Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan tanda orang ikhlas itu siapa? Alamatul ikhlas an yastawiya fihil madhu wadzam. Tanda ikhlas itu pujian dan celaan sama saja buat dia. Artinya ketika dipuji tidak dia semakin apa? Ya, semangat. Ketika dicela tidak membuat dia apa? Ketika dicela pun tidak membuat dia jadi futur, tidak. Nah, itu baru ikhlas, Pak. Makanya kalau kita mau ngamalkan sunnah, nggak usah mikirin apa kata orang. Mau disebut sombong kek, mau disebut apa kek, cukup Allah yang tahu kok hati saya. Masa gara-gara saya tidak mau ikhtilat sama mereka kemudian disebut sombong? Bukan sombong. Iya. Maka tetap kita bergaul dengan tetangga dalam artian sesuai dengan koridor syariat. Kita kasih hadiah. Kalau misalnya dia maunya ikhtilat, kita tundukkan pandangan. Kemudian dia nanya, kok kamu sekarang beda banget deh, sekarang udah nggak mau ngeliat aku lagi. Ya. Bilang Allah yang nyuruh, gimana ya? Ya. Kamu sekarang udah nggak mau campur baur lagi, ya gimana lagi, dilarang. Sampaikan aja Pak, sedikit demi sedikit, tapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Ya, antum pulang kerja bawain oleh-oleh, kasih kirimin ke tetangga. Tiap hari kok saya dikirimin kue, Masya Allah. Lama-lama senang juga sama antum. Nggak usah khawatir. Saya mau tanya, apakah saat hari kiamat dan bertemu dengan Allah, kita minta untuk dipertemukan dengan orang tua kita tatkala kita tidak melihat mereka dalam surga? Yang jelas, Pak, pertama bahwa penduduk surga itu akan diberi semua yang mereka inginkan. Allah berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Di dalam surga semua yang diinginkan oleh jiwa Allah kabulkan. Yang kedua, Pak, bahwa kalau satu keluarga semuanya beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka semuanya akan dikumpulkan di surga. Dalilnya surat At-Tur. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunan mereka, maka kami akan pertemukan mereka semuanya di surga. Dan kami tidak menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun juga. Ya, insyaallah ketemu. Kalau ternyata dia nggak ngelihat bapak ibunya di surga, lo kok kemana ibu saya? Ya, nggak di surga, adanya di neraka. Maka si anak yang soleh ini bisa memberikan syafaat dengan izin Allah untuk orang tuanya, biidznillah. Bagaimana menyikapi keluarga yang sedang berselisih? Apa yang harus saya lakukan sebagai anak Ustadz? Menasihati itu diam. Lebih baik diam aja dulu.
Jangan sampai berbuat saat antum terpancing emosi juga. Lebih baik antum diam, pikirkan baik-baik kira-kira sikap yang terbaik seperti apa. Iya. Jangan sampai antum memperlihatkan seakan-akan antum berat sebelah. Yang jelas tujuan antum untuk mengislah, ya memperbaiki, ya, bukan semakin menambah besar permasalahan. Tadi dijelaskan bahwa para kaum munafik tidak bisa melihat Allah di padang mahsyar, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dimaksud di sini munafik dalam akidahnya? Bagaimana dengan orang yang suka berbuat munafik, misalnya suka berbohong, khianat dan lain-lain? Kalau munafik dalam akidah, yakin gak bakalan melihat Allah. Karena Allah menyebutkan tentang orang munafik itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Bayangkan, orang munafik itu berada di mana? Di keraknya api neraka. Adapun orang yang muslim tapi jatuh kepada dosa-dosa besar, maka ia akan diazab di neraka, tapi dia tidak akan kekal di neraka. Lalu ia pun akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, setelah mereka masuk surga, apakah mereka melihat Allah juga? Yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sih termasuk, Pak. Karena disebutkan dalam hadis tersebut, apabila penduduk surga telah masuk surga, sementara ia termasuk penduduk surga. Tapi tentunya akan beda dong melihat Allah tingkatan yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Hanya Allah yang Maha tahu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak akan masuk surga bagi siapa saja yang hatinya ada kesombongan. Maksudnya tidak akan masuk surga gimana nih? Sombong ada dua. Yang pertama, sombong kepada Allah. Sombong kepada siapa? Kepada Allah. Seperti iblis yang sombong kepada Allah. Seperti Fir'aun. Seperti orang-orang yang menolak para nabi karena kesombongan mereka. Maka yang seperti ini bisa menyebabkan mereka murtad dari agama Islam atau kekal, kalau ia mati bisa kekal dalam api neraka. Ada lagi yang kedua, sombong kepada manusia. Artinya dia merasa sombong dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya. Maka yang seperti ini termasuk dosa besar. Makanya kata-kata tidak masuk surga di sini bisa jadi tidak masuk surga selama-lamanya, atau yang kedua tidak masuk surga untuk sementara waktu. Ya. Bagaimana cara kita menjaga hati kita supaya membersihkan hati, namun terkadang hati ini di luar kendali Ustadz, gampang terbolak-balik. Emang iya, yang namanya hati mudah sekali terbolak-balik. Jadi gimana dong cara menjaga hati? Cara menjaga hati itu dengan 3 kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, kita banyak beramal soleh. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, banyak taubat dan istighfar. Itu menjaga hati dengan 3 tadi. Yang pertama apa? Banyak beramal soleh dan istiqomah di atasnya. Yang kedua apa? Meninggalkan maksiat. Yang ketiga apa? Banyak taubat dan istighfar. Sejak kecil saya tidak dekat dengan ibu saya.
Semasa kecil saya tidak bahagia dan pahit. Saya dan ibu seperti orang asing, jarang komunikasi. Sekarang ibu saya sudah tua dan tinggal dengan saya. Kami masih tidak dekat seperti orang yang tidak kenal, sangat asing. Ibu saya juga terus membela saudara-saudara saya. Ya, di kecil saya selalu dibedakan. Suasana rumah tidak nyaman, tidak ada komunikasi. Saya selalu stres di rumah. Semua sifat dan sikapnya selalu buat saya emosi. Saya nahanan emosi tiap hari. Bisa-bisa stroke loh Pak. Bagaimana Ustadz? Saya ingin jadi anak berbakti, tapi takut malah jadi anak durhaka. Gampang. Caranya selalu berbuat baik kepada ibu. Ada duit, beliin pisang goreng, kasih. Apapun kemauan ibu selama itu bukan maksiat, ikuti. Kalau kamu terus berbuat baik, dan yang namanya manusia punya sifat pasti suka kepada orang yang selalu berbuat baik kepada dirinya. Ya, sabar aja, ini ujian buat kamu. Insya Allah pahalanya besar di sisi Allah. Jangan kamu ingat masa kecil dulu kamu, masa dulu saya begini. Sebab kalau kamu ingat-ingat begitu, akhirnya kamu tidak akan mau berbuat baik kepada ibu. Kadang setan datang untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan dia kepada kita dulu. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang jauh darinya, gak mau berbakti kepadanya. Maka jangan diingat-ingat ya kesalahan dia. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana saya berbuat baik. Adapun masa dulunya mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia. Ya, usahakan sekuat tenaga. Apakah hadis mengenai kita bisa melihat Allah di hari kiamat bagaikan melihat bulan dan matahari termasuk hadis qudsi ya Ustadz? Enggak. Ya, itu sabda Rasulullah SAW. Hadis qudsi itu kalau Rasulullah meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman begini gitu. Tapi ada juga yang kalau Rasulullah menyebutkan firman Allahnya, maka itu jadi hadis qudsi. Contoh tadi, ya, nanti Rasul sabda nanti pada hari kiamat ketika penduduk surga telah masuk surga, Allah akan berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan untuk kalian? Nah, ini termasuk hadis qudsi. Adapun hadis kalian nanti akan melihat Allah seperti melihat matahari, ya, dan bulan tanpa harus itu bukan hadis qudsi. Apakah isbal dalam keadaan sedang tidak sholat termasuk dosa besar? Pak, hadisnya umum baik dalam sholat maupun di luar sholat. Rasulullah tidak mengkhususkan.